Halo viewers, kembali lagi bersama saya Farid Surya dan saya Sagita Dia Rahmadina. kita kali ini akan ngobrol tentang yang lebih menarik lagi dari Vipex. Apa itu, Pak? Kita akan bongkar sesuatu yang ada di belakang Vipex. Oke, sama siapa ya, Pak? Kita di sini sudah ada satu orang, kenalin dulu. Halo, saya. Gak usah tegang-tegang gitu, biasa aja. Oke, saya Habib Aditya Julianto. Habib Aditya Julianto. Ya, terus Angkatan berapa angkatan ini? berapa? Dari Sistem Informasi angkatan 2020. Angkatan 2020. Jadi ini adalah salah satu mahasiswa yang akan bikin produk di Vipex 2023. Jadi dia akan Salah satu kategorinya ya, Pak. Kategori yang diikuti apa besok? Kategori Belum tahu, pengembangan perangkat lunak ya. Betul, Pak. Ya, pengembangan perangkat lunak. Jadi dia sedang membuat satu produk perangkat lunak yang nanti akan dipamerkan di Vipex 2023. Ceritain dulu apa produk yang akan dikembangkan. Oke, Pak. Jadi produk yang saya kembangkan bersama tim adalah namanya StarCam. Nah, itu jadi Apa itu? StarCam. StarCam, ya, Pak. StarCam. Apa itu StarCam StarCam? itu aplikasi bagi pengguna yang mau sewa atau sewa rental alat camping. Alat camping. Ya. Oh, camping. Inspirasinya dari mana tuh? Inspirasinya karena saya sendiri suka sewa alat camping, Mbak. Jadi Terus? biasanya kalau akhir tahun atau acara-acara tertentu, kadang stoknya suka habis gitu kalau kita mendadak buat sewa gitu. Jadi biasanya bisa booking dulu. Jadi itu inspirasi supaya kita bikin aplikasi yang di dalamnya nanti kita bisa booking buat sewa tanggal berapa. Jadi ketika kita butuh buat tanggal yang itu tinggal diambil aja. Jadi nggak perlu ke ini ya, nggak perlu ke tempat penyewaan campingnya gitu ya? Oh ya, itu nggak perlu sih. Jadi kita bisa langsung dari handphone atau dari apapun, yang penting kita connect ke internet. Biar ini ya, Pak. Biar kamu bisa nggak bikin? Enggak, Pak. Nggak bisa. Saya bukan itu, Pak. Bukan spesialis seperti itu, Pak. Oh, bukan spesialis itu. Kan ada bidangnya sendiri-sendiri kan, Iya, Pak. iya, iya. Itu cara terbaik untuk melarikan diri emang kayak gitu. Oke, terus produknya itu nanti akan dalam bentuk apa? Untuk aplikasi kami sendiri terutama bentuknya di website, Pak. Website dulu ya. Website tapi bisa diakses dari mobile ataupun dari desktop karena dia responsif modelnya. Oh, responsif. Keren Ngerti nggak sekali, kamu Pak. responsif apa? Ngerti, Pak. Jadi Apa di itu? HP bisa sesuaikan sama HP. Di desktop Terus? sesuai sama desktop. Oh gitu. Itu namanya responsif ya. Iya nggak Ya sih, Pak? kira-kira bener lah. Itu ya Iya. 75 lah. Iya, Pak. Skornya 75. Kan sambil belajar ya, Pak. Ya betul. Oke, terus ada berapa tim yang kamu ajak untuk bikin itu? Untuk anggota dari tim kami sendiri ada 3 orang, Pak. Jadi saya sendiri sebagai product owner sekaligus sistem analis. Kemudian Product owner. Jadi ada istilah-istilahnya gitu ya? ada, Pak. Jadi untuk pengembangan itu ada saya sendiri sebagai product owner, Terus? ada sistem analis, ada programmer, ada juga desainer, Pak, di tim. Di tim. Jadi berapa orang tuh? Jadi timnya 3 orang, saya 3 sendiri orang. sebagai product owner sama sistem analis. Oh, rangkep-rangkep gitu ya? Iya, Pak. Karena 3 orang aja. Oke. Terus pembagian tugasnya gimana tuh? Untuk pembagian tugas karena sebelumnya sudah dibagi, saya sebagai product owner, sistem analis, kemudian ada juga programmer, ada juga desainer. Jadi karena ada tahapan-tahapannya, tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak yang kami ikuti, kebetulan kita ambil metode prototyping, Pak. Oh ya. Jadi di prototyping itu ada yang pertama analisis, kemudian ada analisis data atau requirement, Ya, kemudian oke. Terus? ada prototyping itu sendiri, ada evaluasi dan lain-lain. Jadi pembagiannya sebagai gimana ya? Pembagiannya sesuai dari fase yang kita ikuti, Pak. Kalau metode lo itu, kamu ngerti nggak metode pengembangan perangkat lunak? Kurang tahu ya, Pak. Saya, Kamu dapat Pak. apa dulu nilainya? A. Oh, dapat A. Saya A loh, teman-teman. Dapat A lo, tapi RPL kan, Pak? dosennya siapa? Pak Farid. Masa? Iya. Saya udah lupa lo itu. Langsung A. Oke. Terus bagi waktunya gimana tuh? Iya, Oh, betul. bagi waktu dengan tugas kuliah nih, Pak. Iya kan banyak, ada kuliah, ada apa namanya, mau ikuti Vipex dan memamerkan produknya. Dan nggak cuma satu deh, Pak. Sepertinya untuk angkatan Habib ini kategorinya tuh nggak cuma satu, Pak, yang Oh, diikutin. nggak cuma pengembangan perangkat lunak itu Betul, maksudnya. ada lebih dari satu, Pak. Oh, ada Iya, lebih betul? satu. Betul. Jadi Gimana caranya ada tuh? bisnis juga yang diikutin. Jadi untuk membagi waktunya ya sesuai dari
kita sendiri sebagai tim gimana supaya mengatur semua project yang kita mau dilakukan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Mungkin ada beberapa waktu yang kosong, seperti kalau hari Rabu kita kan ada jadwal yang kosong, jadi bisa dimanfaatkan seharian sampai malam, atau dari jam 9 ke atas biasanya project-project itu atau tugas-tugas dari matkul lain itu udah bisa selesai, Pak. Oh gitu. Jadi sehari itu mantengin laptop berapa lama? Lumayan lah, Pak, itu, Pak. Lumayannya itu berapa lama? Bisa mungkin 5 sampai 6 jam mungkin, Pak. 6 jam ya, 5 Itu sampai 6 tidurnya jam. berkurang nggak? Gimana? Tidurnya, waktu tidur berkurang nggak? Lumayan. Lumayan. Kamu tidur sehari berapa lama? Sekitar 7 sampai 8 jam. Oh, 7-8 Masih jam itu produktif ya, Pak? Masih normal lah. Kalau 7 jam itu berkurang- seperti bayi udah iya, masih. Pak, masih normal, Ya. sangat normal. Kamu tidurnya masih terlalu lama itu. Harusnya 5 jam. Harusnya itu. 5 jam, Pak, ya. Iya. 2 jam, sejam gitu. Produktif itu 5 jam. Mungkin karena 6 saya jam. bagi tugas dengan tim yang lain juga, Pak, ya. Jadi enggak, bisa. enggak. Ini artinya bisa bagi waktu. Iya, Ya, betul. oke. Dan Artinya bisa kesadaran bagi waktu. antar anggota nih ini, Pak, tinggi ya, Pak. Jadi Gimana? nggak Iya, oh iya begitu- itu. Apa timnya kerjanya gimana? Oke nggak? Kebetulan timnya lumayan oke, Pak. Jadi bisa diajak terutama Itu terasa komunikasinya. ringan karena ini ya, Iya. karena timnya Timnya bekerja lumayan sesuai dengan Jadi porsi Iya, jadi masing-masing gitu ya. terutama komunikasinya juga bagus. Jadi kita arahkan kemana itu bisa dikerjakan gitu, Pak. Oke, sekarang bikinnya udah berapa persen tuh? Mungkin sekitar 60%, Pak. Oh, 60% ya. Iya. Jadi kita masih ada waktu sampai Tanggal- 10 ya? Enggak, Pak. 9 ya? Kan ada 9 batas Januari ya? pengumpulannya, Oh, Pak. batas pengumpulannya tanggal berapa tuh? Tanggal 30 Desember Oh, 30 Desember 2022. 2022. Jadi pengumpulan itu dalam bentuk apa? Poster Iya, Pak, ada poster, sama video ada ya? video dan Ah. ada filenya, Pak. Oke, tentunya. poster, video. Jadi video itu nanti akan kita upload di YouTube Prodi. Jadi nanti itu Betul. bisa jadi iklan, bisa jadi prototype Pengantar, sebenarnya ya, betul. prototype dan portofolio bagi teman-teman mahasiswa untuk memamerkan produk-produk yang Betul, Pak. mereka Jadi bikin. biar yang mau mengunjungi itu juga tahu gitu loh, Pak. Kayak usaha-usahanya tuh gimana gitu. Nah, itu juga apa yang kita maksudkan di dalam Vipex 2023 ini. Jadi itu akan jadi satu ajang bagi teman-teman untuk mengumpulkan portofolio dia. Betul. Gitu. Jadi kalau Buat besok CV nanti ya, Pak. jadi kalau mereka lulus besok dia sudah ngantongin produk-produk yang bisa dipamerkan Masukin ke perusahaan-perusahaan Betul. ataupun startup. Nilai plus ya, Pak. buat- Iya, iya. Itu bisa Keren jadi banget. itu bisa dikembangkan di perusahaan lain gitu ya. Itu juga bisa dikembangkan sebagai mungkin teman-teman mau bikin perusahaan sendiri, Betul. startup sendiri gitu ya. Iya, bikin bisnis Kalau ya, Pak. kalau Starcamp itu besok rencananya mau dicarikan investor apa mau dibikin perusahaan sendiri tuh? Rencananya mungkin dibikin usaha sendiri, Pak. Perusahaan sendiri ya. Jadi itu akan dikembangkan lebih lanjut gitu ya Iya. untuk bisa jadi sebuah bisnis begitu ya. Kemungkinan seperti itu, Pak. Wah, keren. Mungkin ini ya, Pak, harus ikut dasar-dasar membuat startup Oh, tuh iya, nanti waktu betul, Vitox, betul, Pak. betul. Kan kita menghadirkan Ya, startup yang nah. sangat keren. Nah, ini juga yang apa namanya yang akan dijadikan nilai plus bagi Vipex kita di 2023 karena kita mewadahi ide-ide dari teman-teman yang seperti yang sudah dibikin oleh Habib ini untuk menjadi sebuah startup yang itu bisa go to market. Betul, Gitu. menghasilkan lah. Ya, jadi nanti akan kita ajari juga di Challenge. Ya, V-Challenge. V-Challenge itu nanti kita akan diajari bagaimana cara membuat startup Betul. yang keren. Betul. Nanti Nanti kan ada dasar-dasarnya analisisnya, juga, ya, betul, Pak. Ada analisisnya bagaimana caranya membuat sebuah startup dan lain sebagainya oleh para pakar memang praktisi di dalam startup. Iya. Kayak Ini gitu. jangan nggak bakal nyesel lah ikut Vipex tuh. Gimana pesan untuk teman-teman kamu yang juga ikut Vipex biar bisa menyelesaikan projectnya, gimana tips dari kamu? Oke, mungkin buat pesan buat teman-teman yang ikutan project buat di Vipex 2023 tetap semangat ya. Mungkin nggak gampang tapi ini bisa jadi proses buat kita saling belajar gitu ya. Buat Betul yang sekali. Ya. Jadi buat yang teman-teman yang mungkin masih beberapa persen atau belum digarap sama sekali, mungkin bisa ditingkatkan Masih bisa lagi ya? semangatnya. Masih Masih bisa digenjot kok. lagi ya? dong. Iya. Oke, masih bisa dikejut lagi. Oke. Keren banget ini. Iya, keren Habib sekali, Pak. Aditya. Sebagai panutan ya, Pak. Iya, sebagai panutan. Sebagai saya yang punya bakat bidang lain lah. Bidang lain. Oke. Keren ya? Keren sekali, Oke, Pak. jadi itu apa namanya?
kita bongkar satu timnya Habib Auditya yang itu akan jadi inspirasi bagi kalian semuanya untuk bikin project yang lebih oke. Betul. Mungkin lain Vipex kali di Vipex 2023. 2003. Mungkin lain kali kita undang dari kategori lain, Pak. Kan Iya, ini baru yang salah satunya aja nih. Betul, Sekarang kita ada 5 betul. kategori gitu. Oke, itu dulu obrolan kita di Vicast pada kesempatan kali ini. Tetap pantengin terus Di YouTube-nya Sistem Informasi. Terus di Dan jangan Instagram. lupa buat pantengin terus informasi-informasi selanjutnya di Instagram Vipex. Ada terus? vipex.si dan ada di website Website kita vipex.ruang-ekspresi.id. ID.